Bagi-bagi ambiar, sudah hadir Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Selamat datang kembali, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ini cerita dari Jennifer Copen yang kemarin alhamdulillah baru saja pulang dan juga menjalankan ibadah umroh ya. Itu Ustadz Dery Sulaiman yang mengajak langsung. Iya, mengajak. Kali pertama Jennifer Copen melaksanakan ibadah umroh. Betul. Dari Ustadz Dery Sulaiman sendiri, pasti kan tentu saja ini satu niat yang baik ya. Tapi responnya Jennifer Copen saat ditawari melaksanakan ibadah umroh untuk pertama kali seperti apa? Iya, beliau cuma bilang sebelum Dali meninggal itu kita sempat punya rencana mau umroh. Terus aku bilang yaudah bareng aja. Ya, dia bilang oh memang boleh langsung. Dipikir kayak haji itu antrian, kalau umroh kan bisa kapan aja, siapa aja bisa berangkat. Dia bilang boleh, aku mau berangkat tanggal 10 awalnya, 10 September kemarin. Bisa nggak ikut? Dia bilang bisa. Dia surprise aja lah gitu. Dan akhirnya diundur sampai tanggal 15, 17, 2 kali pengunduran sih. Dan umroh kemarin itu ujian sih buat aku ya, karena anakku sakit sampai di sana. Jadi nggak banyak waktu bersama sama Jenny jalan kemana-mana. Di Mekah sih masih bisa bareng-bareng, umroh bareng. Kemudian setelah itu putriku yang paling kecil Aleza sakit sampai masuk rumah sakit. Sampai musim panas banget, 46, 44 di sana kan, panas banget. Jadi panas banget. Jadi Jennifer kan memang dia excited banget kan, dia pengen cepat, gerak cepat. Akhirnya di Madinah kita pisah. Memang satu hotel masih tinggal satu, tapi kalau untuk touringnya, untuk pergi ziarahnya, Jennifer ditemani oleh temanku yang lain gitu. Jadi nggak banyak cerita bareng-bareng sama Jennifer selama umroh sih. Ustadz, kita mau mundur dulu ke belakang sebelum kepergian Jennifer Copen bersama dengan Ustadz ke Tanah Suci. Sempat galau katanya Jennifer Copen sebelum melaksanakan ibadah umroh, sebelum terbang. Iya, mungkin merasa belum waktunya, mungkin ya tiba-tiba diajak, tiba-tiba ikut kan. Ini Allah yang gerakkan sebetulnya. Ini panggilan umroh ini kan sama seperti haji sebetulnya kan. Bukan Allah, bukan panggil orang kaya, bukan orang mampu, bukan orang soleh, orang baik, tapi memang Allah yang pilih orang-orang yang Allah mau undang datang ke rumahnya gitu. Yes. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang. Kamu nih dia nggak sholat, dia nggak tutup aurat, kenapa umroh? Mungkin bagi Allah orang itu lebih baik daripada kamu yang komen-komen itu. Ya. Jadi aku lihat ya banyak kebaikan di diri Jennifer ya, terutama semangat dia beribadah selama di Mekah tuh, dia sholatnya di masjid terus. Kalau apa yang aku kasih tahu tuh dia amalkan dia. Jadi semangat dia untuk belajar agama tuh tinggi gitu. Cuman kalau di Bali kan circle-nya memang rata-rata non muslim kan. Iya, iya. Nah, jadi untuk bisa bertahan jadi Islamnya itu udah luar biasa banget gitu. Nih dalam waktu dekat juga nih Ustadz Rian mau pergi umroh. Hari Iya, hari Minggu insya Allah. Berangkat bang, masya Allah. Ya. Tapi Ustadz kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ustadz boleh cerita, bener nggak sih ini sempat kejadian ketika Ustadz didatangi almarhum dalam mimpi? Oh mimpi ya, mimpi. Ustadz Dery Sulaiman didatangi Dali Wasing lewat mimpi. Ini pesannya. Betul? Betul. Jadi mimpinya itu kayak apa? Aku bilang, dia kan udah meninggal, kok bisa datang sih gitu. Dia bilang aku nggak bisa ikut umroh ya, pakai ngomong bahasa Inggris kan. Dia bilang aku mau naik gunung dulu katanya, pakai kerel gitu, pakai tas gunung kan. Terus aku bangun, terus aku kasih tahu Jennifer, aku semalam mimpi jumpa Dali. Oh masya Allah gitu. Dan memang Allah kuasa ya untuk menghantarkan siapapun ke dalam mimpi kita kan. Betul. Dan kalau mimpi-mimpi selain mimpi Rasulullah itu bisa aja itu benar apa enggak kan. Tapi kalau orang mimpi jumpa Rasulullah itu bagian dari kenabian kan, itu memang benar-benar nggak mungkin iblis syaitan itu bisa menyerupai Rasulullah. Nah, jadi mimpi ini bagian dari ilham dari Allah tadi. Ya, isyarat gitu. Nah, mungkin di sana pun Allah bagi tahu itu almarhum kan nih anaknya sama istri lagi mau diajak umroh gitu. Dan banyak memang kejadian-kejadian yang bikin merinding di sana gitu ya. Karena kalau Kamari kan masih umur setahun kan. Jadi tiba-tiba aja waktu lagi tawaf dia nunjuk-nunjuk papa gitu. Itu cerita yang juga mana viral. Kita mau kasih lihat dulu sama sobat Ambiar ya. Itu benar itu. Saya di belakang soalnya. Kita lagi tawaf nggak boleh ngerekam kan. Iya, kita mau kasih lihat dulu ya seperti apa momen Kamari katanya nunjuk sambil bilang papa saat tawaf. Kita mau kasih. Pikir pas lagi tawaf katanya. Yang lagi tawaf tuh nggak ada videonya karena memang nggak boleh. Aku larang jamaah untuk rekam-rekam ketika tawaf kan. Ketika rukun umroh itu nggak usah nyalain kamera deh. Itu kan Kita lagi ibadah. Berjalan kita ya. dengan Allah. Setelah itu mau foto-foto, mau rekam video silakan.
Tapi itu waktu di mall itu tuh anakku yang rekam itu. Kita lagi duduk, Jennifer lagi pergi beli Pampers atau beli apa, terus tiba-tiba tuh si Kamari itu dia lari-lari mana, papa. Ditunjuk gitu, dia cari-cari kayak orang cari gitu. Iya, ya mudah-mudahan lah. Jadi berapa kali momen Kamari itu nunjuk papa, pakai satu kali atau? Aku waktu tawaf itu, kemudian setelah itu waktu di mall itu. Berarti 2 kali? Aku lihat 2 kali. Cuman kalau Jennifer katanya sering selama di Mekah tuh kayak passwordnya Kamari itu papa gitu. Pak Ustadz sebagai orang yang memang memiliki pengetahuan agama yang begitu, ya lebih daripada kami, ketika ada anak kemudian menunjuk papa, Ustadz bisa menafsirkannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya bisa saja Allah berikan penampakan kepada anak itu, mungkin seorang yang mirip papanya. Ya kan bisa aja kadang-kadang kita ketemu orang tuh, loh kok mirip Mbak Dewi ya, padahal bukan. Di dunia ini kan banyak orang yang mirip kan, bisa aja kan, ataupun bisa mungkin dinampakkan penampakan gaibiah yang kita nggak bisa lihat. Aku bisa lihat sesuatu yang lain nggak bisa lihat, bisa aja. Tapi di sana memang banyak sekali keajaiban-keajaibannya ya. Tapi memang ada satu tempat, ini ulama sampaikan ya, dan dari riwayat hadisnya juga, di dekat makam Ibrahim itu, di sana ruhnya orang-orang beriman dikumpulkan. Ya kadang-kadang dinampakkan di sana ruhnya orang-orang saleh. Tiba-tiba lagi tawaf, tiba-tiba nampak aja penampakan guru kita. Saya pernah satu kali orang pulang umroh dibilang, demi Allah aku jumpa antum di sana gitu. Saya bilang nggak ada, saya nggak berangkat. Iya begitulah ya. ya. Dia bilang aku lihat betul anakku cerita itu om dari gitu. Tapi nggak tahu. Bahwa manusia memiliki keterbatasan banyak hal yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi Ustadz kita juga mau kasih lihat yang satu ini sepulang melakukan ibadah umroh, tapi ada aja komentar dari netizen. Kita mau kasih lihat ya. Jennifer Copen belum berhijab usai umrah, curhat tak ada yang mengajarinya agama. Karena ada yang bilang kok nggak pakai hijab sih sekarang gitu. Setelah pulang dari umroh gimana tuh Ustadz? Iya, itu hidayah itu kan Allah yang atur ya. Dia untuk bisa berangkat umroh aja tuh sebuah hidayah yang luar biasa, ya harus kita appreciate. Jadi perbaikan orang itu kan bertahap-tahap. Ada orang yang memulai perbaikan itu dari -10 ya, -10. Tiba-tiba setelah dia pulang umroh dia jadi -5. Dia sudah membuat 5 langkah perbaikan ke depan. Cuman orang lain tuh pengen menjadikan orang itu seperti mereka. Harus pakai hijab dong kayak aku gitu. Terus kenapa? Saya sering kali bilang kan, tidak berhijab itu satu dosa orang yang Allah nampakkan di mata kita. Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi. Ya, jadi jangan sampai yang berhijab, yang bergamis, kemudian ada perasaan sombong di hatinya. Sementara mungkin yang tidak berhijab, dia iri ngeliat yang berhijab. Ya Allah, kapan aku bisa berhijab? Sementara yang berhijab, najis. Ya, bahwa kita manusia tidak berhak untuk menghakimi, kita tempatnya salah, tempatnya dosa. Bahwa ya tentu saja merasa paling benar atau merasa bahwa paling pintar itu adalah satu sifat setan ya. Jadi kita nggak usah jadi hakim deh. Kalau ngelihat ada orang yang belum sempurna amalkan agama, kita doakan. Ya mudah-mudahan ya pulang umroh nanti bisa belajar ngaji. Mungkin umroh yang kedua kalinya berhijab. Atau mungkin nanti sebelum mati berhijab, itu doa. Jangan sampai ada penghakiman mengatakan kamu nih gini. Merasa sama dengan orang lainnya nggak boleh dalam Islam, apalagi merasa lebih baik. Merasa lebih baik itu. Iya, merasa sama aja nggak boleh bayang itu. Ya, jadi aku kadang-kadang baca komen-komen netizen tuh ya sering istighfar aja, ya Allah ini kenapa orang bisa komen seperti ini ya? Iya. Kenapa ada yang komen tuh ini yang bisa umroh tuh bukan orang pilihan tapi orang punya duit gitu. Lah berapa banyak orang kaya nggak berangkat umroh? Benar. Tapi selepas Jennifer Copen melaksanakan ibadah umroh ada cerita yang dia bagikan ke Ustadz, barangkali perubahan yang dia alami, yang dia rasakan selepas. Ya. Sempat cerita aja kalau dia nggak akan ninggalin sholat gitu. Aku mulai hari ini insya Allah akan jaga sholat gitu. Karena aku bilang kan, selalu aku bilang, senakal apapun kita jangan pernah tinggalin sholat. Tapi sebaik apapun kita jangan pula tak sholat. Ya, hari ini banyak orang yang dia merasa baik-baik, dia nggak mencuri, dia nggak berzina, dia nggak minum khamar. Tapi dia nggak sholat. Bahkan maaf ada orang berhijab nggak sholat. Ya, sholat itu paling penting itu. Sholat itu yang kepala pada badan. Orang kalau mabuk, dia nggak menjadikan dia kafir, maaf ya. Orang kalau dia buat hal-hal yang lain tidak membuat dia jadi kafir, tapi orang yang tidak sholat bahaya. Maka nasihat saya kepada semua teman-teman, kepada penonton juga, pokoknya sholat itu ya bagi orang Islam itu tidak ada tawar menawar sholat. Nggak mampu ke masjid bawa laki-laki di rumah. Sah.
Tak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring sholatkan, berarti mati sudah kan? Pada akhirnya. Iya, jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat. Banyak keringanan, banyak rukhsah ya. Pak Tarno masya Allah sehat selalu. Jadi itu yang aku ajarkan sama Jennifer, sama semua teman-teman itu. Kalau kamu ingin baik, perbaiki sholatmu. Jadi orang memperbaiki sholatnya itu, Allah akan perbaiki kehidupannya. Perbaiki rezekinya. Benar, berkah pada rezeki itu kan penting. Betul. Ustaz, tapi kita tahu ya bahwa tentu saja duka mendalam pasti dirasakan oleh seorang Jennifer Copen. Namun selepas melaksanakan ibadah umroh, keikhlasannya atas kepergian almarhum suaminya seperti apa sekarang ini kondisinya? It's not easy. Ini Jennifer ini umurnya baru 23, 22 ya. Masih muda banget, dia sudah diuji dengan ujian yang begitu berat. Kehilangan suaminya, dia hidup mandiri, ibunya udah meninggal juga. Gak mudah loh, anak kecil itu kemudian dia harus menanggung. Dan sejak aku jalan sama dia, aku lihat memang nih anak ini pantas sukses gitu. Ini anak ini speednya tuh beda sama kami. Saya nggak ngikutin jalan dia, nggak kuat. Jalannya cepat, dia kecil tapi ngendong anaknya tawaf kuat. Iya. Jadi dan dia nggak bisa ngulur-ngulur waktu. Dibilang, Ustaz maaf Ustaz ya, saya nggak mau memanfaatkan momen karena Aleza sakit, anakku sakit, aku nggak bisa kemana-mana kan, harus ngantar ke rumah sakit, harus nemenin di hotel. Akhirnya Jennifer sering jalan. Ada teman kita di sana, Kak Citra namanya, dia yang nemenin. Tapi Ustadz, ini sangat luar biasa, kami apresiasi sekali ajakan Ustadz untuk mengajak Jennifer Copen untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan tentu saja sekali lagi sebagai pengingat bagi kita semua, tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Maka jangan menghakimi siapapun itu. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih semua bintang tamu, Mama Papa terima kasih, Ustaz terima kasih, Pak Salam Tarno. buat Neng Afi ya, Mas. Pak Tarno, Terima kasih. sehat ya. Nanti menghibur kita semua, kita doakan untuk Amin, kesembuhan Pak sehat, Tarno sehat, ya. sehat. Dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar, Bunda Heti Kusenda. Nyanyi.